Mungkin bisa di-spill dikit, ini wangsit Bapak Presiden, Pak Prabowo, itu dari mana sih Pak untuk akhirnya membentuk Koperasi Desa Merah Putih ini Pak? Saya kebetulan dekat dengan Presiden karena satu partai, kemudian juga aktif di Indo Koperasi Unit Desa, jadi saya memahami referensi teori dan buku yang oleh Presiden sering dibaca karena beliau Presiden adalah orang yang gemar membaca. Jadi dokumen atau hubungan dengan koperasi desa itu adalah bahwa pada periode tahun 60-an itu ada yang namanya pola pembangunan semesta berencana. Semesta berencana. Yang dihasilkan oleh Dewan Perancang Nasional, Depernas, yang waktu itu sebelum Bappenas. Dan kemudian di situ dinyatakan bahwa democratic rural development, jadi pembangunan pedesaan yang demokratis. Di situ juga Pak Margono menjadi salah satu peletak dasar sistem ekonomi Pancasila. Nah, kemudian ada gotong royong. Jadi di situ dijelaskan memang desa menjadi lokus wilayah yang menjadi prioritas dan alat perjuangan ekonominya adalah koperasi. Koperasi bahkan di dalam dokumen tersebut bergerak di produksi, di distribusi, di industri. Dan ada yang juga dibicarakan di situ adalah tentang sistem keuangan yang inklusif. Bahkan juga sudah dibicarakan tentang perkreditan rakyat. Nah, Pak Margono adalah sahabat dari Bung Hatta. Bung Hatta juga kita kenal sebagai Bapak Koperasi. Referensi mereka selain buku karya dari hasil referensi mereka di Eropa, Bung Hatta lihat di Eropa, dan juga nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu mereka, Bung Hatta, Pak Margono Joyo Hadikusumo, para founding fathers dan para founding mothers kita itu beranggapan bahwa koperasi ini adalah badan usaha yang paling cocok sesuai dengan karakter masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu disebutkan koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia. Soko itu bahasanya soko itu tiang, guru itu utama. Jadi sebenarnya koperasi itu adalah tiang utama dari perekonomian nasional. Jadi kita bisa merasakan keinginan dari para pendiri, para senior tokoh bangsa pada saat itu bahwa sebenarnya koperasi yang diharapkan menjadi penopang pembangunan kita. Nah, sekarang tiang utamanya itu agak miring-miring, makanya pembangunan kita tuh juga agak meninggalkan desa. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena memang sekarang desa menjadi tempat yang paling miskin, menjadi tempat yang penuh keterbelakangan, menjadi tempat sekarang maraknya praktek rentenir, tengkulak, kemudian sekarang pinjaman online. Nah, oleh karena itu Presiden seperti ingin mengulang cita-cita dari para pendiri bangsa, khususnya juga Pak Margono Joyo Hadikusumo yang kebetulan adalah kakek Presiden. Ketika Pak Prabowo mendapatkan mandat kekuasaan, beliau ingin untuk melanjutkan lagi apa yang dulu dicita-citakan oleh tokoh-tokoh bangsa ini. Jadi beliau langsung pada bulan Februari itu membuat gagasan namanya Koperasi Desa dan ingin dibentuk di seluruh desa. 80.000 koperasi desa beliau ingin dirikan, dan kemudian beliau Maret mengeluarkan instruksi Presiden tentang Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang melibatkan ada 18 kementerian lembaga, 13 kementerian, 3 lembaga pemerintah non-departemen, dan kemudian mengikat kepada seluruh kepala daerah dari provinsi sampai dengan kabupaten kota. Kemudian Kepres dikeluarkan juga, Kepresnya nomornya sama, nomor 9 tahun 2025, berisi tentang satuan tugas tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini. Pak Zulkifli Hasan itu Menko Pangan menjadi ketua Satgas, kemudian ada beberapa wakilnya, ada Pak Menteri Koperasi, ada Pak Menteri Desa, ada Pak Menteri
Dalam Negeri, ada Pak Menteri Kelautan. Kemudian saya sendiri jadi koordinator ketua pelaksana harian itu bekerja. Dan alhamdulillah Mbak Bunga, pembentukan 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini sudah terbentuk. Baik. Dan jadi kita dari mulai Maret sampai kemarin 3 bulan semua sudah terbentuk, ya, Pak, ya? Sudah terbentuk dan rasanya kerjasama di antara kementerian ini bagus sekali. Akhirnya kita bisa membentuk proses koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Prosesnya itu memang top down itu karena memang dimulai dari gagasannya presiden, dikeluarkan Inpres, Kepres. Tapi proses pembentukan di desanya itu dilakukan melalui musyawarah desa khusus. Itu melibatkan seluruh unsur-unsur masyarakat. Jadi kenapa harus tetap bottom up? Karena memang ada prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah koperasi, gotong royong, kekeluargaan yang tidak boleh diabaikan dari proses pembentukan koperasi. Jadi ini hybrid lah. Jadi kombinasi antara top down dan bottom up. Jadi tahap ini, tahap pertama, tahap pembentukan sudah jadi. Besok rencananya kalau tidak ada halangan tanggal 19 Juli, Presiden akan melaunching 80.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ditandai dengan mulai beroperasinya 104 mock-up atau percontohan di 38 provinsi dan nanti puncak acaranya ada di Klaten. Presiden sendiri yang akan menyampaikan launching tersebut gitu. Nah, ini prosesnya tahap pembentukan sudah kita lalui. Sekarang mulai kita mempersiapkan tahap selanjutnya yaitu tahap operasional. Jadi kalau ditanya tadi wangsit quote and quote itu sebenarnya ada karena memang ada referensi historisnya juga. Gitu, dan kita semua punya kesempatan ini sekarang merasa dekat dengan apa yang dulu dicita-citakan oleh para founding fathers kita untuk melanjutkan pembangunan di pedesaan dan kemudian juga membangun kembali koperasi menjadi sokoguru perekonomian nasional. Gitu. Baik, sokoguru perekonomian nasional itu kan artinya karena memang tadi apa ya sebagai tonggak atau tiangnya, karena memang dekat dengan masyarakat begitu ya, bukan hanya di kota besar tetapi memang ke desa-desa begitu, hadir untuk membantu perekonomian masyarakat di desa begitu.